maka wajiblah bagi setiap hamba yang mencintai Allah, maka wajiblah bagi setiap hamba yang cinta kepada Allah, wajib bahwa ia membenci pada orang yang dibenci oleh Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, dan memusuhi orang yang dijauhkan oleh Allah dari hadratnya. Nah, itu kesimpulan daripada pembicaraan yang sebelumnya tentang benci terhadap maksiat dan ridha terhadap ketentuan Allah. Kesimpulannya bahwa setiap orang yang mencintai Allah, maka dia wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah, murka kepada orang yang dimurkai Allah, dan memusuhi orang yang dijauhkan oleh Allah dari hadratnya. Orang-orang kafir itu orang yang dimurkai Allah. Nah, maka kita pun wajib murka kepada mereka itu. Orang-orang yang fasik, yang zalim, itu orang yang dibenci oleh Allah. Maka kita pun wajib membenci mereka itu karena mereka dibenci oleh Allah. Meskipun terpaksa dengan pemaksaan dan kemampuannya untuk memusuhi dan menyalahinya, sekalipun orang yang kafir itu dipaksa oleh Allah jadi kafir, karena seseorang itu kada berdaya untuk jadi kafir. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, dia itu kafir. Nah, orang yang zalim itu dia tidak berdaya berbuat zalim kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Orang yang fasik, mereka tidak berdaya berbuat dosa kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Walaupun demikian, tetap kita disuruh membenci mereka. Sebabnya apa? Karena Allah benci kepada mereka itu. Karena sesungguhnya orang itu jauh, diusir dan dilaknat dari hadratnya Allah. Meskipun orang itu menjadi jauh dengan sebab dijauhkannya secara paksa, dan ia terusir dengan pengusiran dan pemaksaan. Walaupun orang itu jauh dari Allah karena dijauhkan oleh Allah, walaupun orang itu diusir dari Allah karena Allah sendiri yang mengusir mereka tanpa mereka mampu menolaknya, walaupun demikian tetap kita membenci mereka. Kenapa? Karena Allah benci kepada mereka itu. Orang yang dijauhkan dari derajat dekat kepada Allah, semestinya bahwa ia dimurkai. Orang yang dijauhkan dari derajat dekat kepada Allah, orang fasik, orang yang zalim, orang yang ingkar kepada Allah, kafir, itu orang yang dijauhkan dari Allah. Semestinya bahwa ia dimurkai, dibenci oleh semua orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mensesuai bagi orang yang dicintai, yaitu Allah, dengan menampakkan kebencian atas orang yang dinampakkan oleh orang yang dicintai, yaitu Allah, akan kebencian atasnya dengan menjauhkannya Allah terhadap mereka tadi daripada hadratnya. Jadi kita kada disuruh, kada diperintah untuk mencari lebih jauh
tentang benci dan cinta itu, benci dan ridha itu. Kita diwajibkan secara pokok mencintai orang yang dicintai Allah, membenci orang yang dibenci Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, memusuhi orang yang dimusuhi Allah. Nah, sampai di situ ibadah kita. Mengenai masalah bahwa bagaimana dia itu bisa kafir kalau kada dikehendaki oleh Allah, nah kita kada disuruh mencari sampai ke sana, kada disuruh meneliti sampai ke sana. Cuma tugas kita selaku hamba adalah beribadah. Ibadah itu antara lain adalah membenci orang yang dibenci Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, memusuhi orang yang dimusuhi Allah. Nah, sampai di situ kada perlu lagi ditindak lebih jauh. Maka inya tuh kafir kan dikehendaki Tuhan juga, kada perlu lagi itu. Pokoknya Allah benci kepada orang kafir, kita mesti benci. Perkara itu dikehendaki atau dikehendaki itu bukan wilayah ibadah kita, itu bukan wilayah ibadah. Wilayah ibadah sampai bahwa kita cinta kepada orang yang dicintai Allah, benci kepada orang yang dibenci oleh Allah. Nah, itu wilayah ibadah. Ada perlu mencari maka ini maka itu, kada perlu lagi. Maka dengan ini tetaplah semua apa yang telah diterangkan di dalam hadis-hadis daripada benci karena Allah dan cinta karena Allah, keras terhadap orang-orang kafir dan bersangatan murka kepada mereka, beserta ridha dengan qada Allah Ta'ala dari segi bahwasanya itu adalah qada Allah Azza wa Jalla. Salah satu yang ditanyakan Allah kepada kita pada hari kiamat itu, hal walaita biya waliya wa hal adaita biya aduwa. Ini salah satu yang ditanyakan Allah kepada manusia pada hari kiamat. Wa hal walaita biya waliya, ya Tuhan, adakah pernah engkau mengasihi orang yang aku kasihi? Adakah pernah engkau mencintai orang yang aku cintai? Yang kedua, adakah pernah engkau membenci orang yang aku benci? Adakah engkau pernah memusuhi orang yang aku musuhi? Nah, itu salah satu yang jadi pertanyaan setiap manusia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal walaita biya waliya wa hal adaita biya aduwa. Ini semua diambil dari rahasia qadar, rahasia takdir, yang tidak diperbolehkan menyebarkannya kepada yang bukan ahlinya. Bahwasanya kejahatan dan kebaikan itu keduanya masuk pada kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kejahatan itu kehendak yang tidak disukai oleh Allah, dan kebaikan itu kehendak yang diridai oleh Allah. Itu di dalamnya ada rahasia takdir yang tidak boleh dibuka, tidak boleh diceritakan kepada umum. Jadi innallaha arada ma yarda wa ma la yarda. Allah itu menghendaki sesuatu yang dia ridai dan sesuatu yang dia tidak meridai. Allah itu menghendaki sesuatu yang dia senangi dan sesuatu yang dia tidak menyenangi. Itu Allah menghendaki sesuatu yang dia ridha, dan Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak ridha. Wala ya'muru illa ma yarda
tetapi Allah tidak menyuruh kecuali yang Dia ridai. Nah, jadi itu di dalam itu ada rahasia takdir nang kada boleh dibuka. Rahasianya apa? Kenapa? Nah, itu kada boleh. Kenapa Allah tuh bisa menghendaki nang inya kada katuju? Nah, itu ada rahasianya. Kan Allah tuh bisa menghendaki nang Allah katuju seperti taat, iman. Allah bisa menghendaki yang Allah kada katuju seperti kafir, maksiat. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kayak itu? Nah, jawabannya itu adalah rahasia takdir. Rahasia takdir yang tidak bisa dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya itu. Jadi Allah menghendaki yang Dia ridai dan Allah menghendaki yang Dia tidak ridai, tetapi Allah kada menyuruh kita kecuali yang Dia ridai. Sekilas kita ambil contoh, nama Allah itu ada Al-Mu'izz. Nama Allah adalah Mu'izz, artinya Allah itu orang yang memuliakan. Dan nama Allah juga ada Al-Mudhil, yang menghinakan. Jadi nama Allah itu ada yang memuliakan, ada nama Allah Al-Mudhil, yang menghinakan. Ada nama Allah Al-Rafi' yang mengangkat. Ada juga nama Allah Al-Khafid yang merendahkan. Nah, nama Allah yang itu bisa berfungsi kalau ada taat dan maksiat. Kalau ada taat dan maksiat, Allah memuliakan orang yang taat kepadanya, Allah menghinakan orang yang maksiat kepadanya. Nah, nama Allah ini sudah ada lebih dahulu daripada taat dan maksiat hamba ini. Nah, jadi kalau hamba itu kadada nang maksiatnya, mana nama Allah Al-Mudhil yang menghinakan itu? Mana nama Allah yang Khafid yang artinya merendahkan itu? Kalau maksiat itu kadada. Sedangkan nama Allah sudah ada berdahulu, memuliakan orang yang taat, menghinakan orang yang maksiat, meninggikan derajat orang yang taat, merendahkan derajat orang yang maksiat. Nah, nama Allah itu sudah ada sebelum adanya kita, sebelum adanya taat dan maksiat. Nah, jadi kalau maksiat itu misalnya kada dikehendaki oleh Allah, apa guna nama Allah itu ada Al-Mudhil, yang menghinakan? Siapa yang dihinakan? Tuhan. Kalau kada ada maksiat, apa guna nama Allah Al-Khafid yang merendahkan derajat orang-orang yang ingkar? Nah, jadi oleh karena itu, bahwa Allah itu menghendaki yang Dia ridai agar muncul nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan, dan Allah menghendaki sesuatu yang Dia tidak ridai agar timbul nama Allah Al-Mudhil yang menghinakan itu. Nah, itu antara lain mukaddimah daripada rahasia takdir yang kada boleh dibuka itu mukaddimahnya. Nah, ini sudah di luar daripada wilayah ibadah. Kita kada perlu tahu itu, kada dituntut, kada disuruh, mungkin kita kada tahu itu kada berdosa artinya. Nang kita dituntut oleh Tuhan, cintai orang yang dicintai Allah, orang-orang saleh, orang-orang taat, orang-orang baik. Musuhi orang yang dimusuhi Allah, orang kafir, orang fasik, orang zalim. Nah, itu wilayah ibadah kita yang wajib kita laksanakan. Di belakang itu Allah kadang menuntut kita. Artinya apa? Allah kadang mewajibkan kita untuk mencari apa itu kadang ada dituntut oleh Allah. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah. Nah, siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah? Ujarnya, kejahatan itu kada dikehendaki Allah.
Nah, maka ia jahil. Ia jahil. Berarti itu membatasi, melemahkan kekuasaan Allah. Berarti di alam ini banyak kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki Allah, kan mustahil. Berarti di alam ini banyak kejadian yang kada dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah itu lemah. Buktinya apa? Banyak maksiat. Nah, kalau kita berpendapat bahwa maksiat itu kada kehendak Allah, itu kita melemahkan Allah. Berarti uyuh bana Tuhan. Banyak banget kejadian-kejadian yang kada dikehendaki. Siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah, maka ia jahil. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa keduanya baik dan jahat itu daripada Allah, dengan tanpa membedakan pada ridha dan benci, maka ia juga orang yang taksir. Salah juga. Ujarnya buruk baik itu dari Allah, semuaan kita mesti ridha. Salah juga nih. Salah juga. Nang baik dari Allah, nang jahat kada dikehendaki Allah, itu sudah nyata salah, melemahkan Allah. Nah, kalau dia mengatakan bahwa kejahatan, kebaikan itu semuaan dikehendaki oleh Allah, oleh karena itu kita ridha dengan semuanya, ini menghancurkan syariat Allah. Kada berfungsi lagi syariat. Apa gunanya diutus Rasul? Apa gunanya amar ma'ruf nahi munkar? Kada ada lagi. Nah, jadi artinya bahwa menghadapi suatu kemaksiatan, menghadapi satu kezaliman, kekafiran, di satu sisi bila kita pandang ke atas, kita ridha dengan yang ditentukan, yang dikehendaki Allah. Bila kita pandang ke bawah, bahwa kita benci karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu habis, sudah selesai artinya. Dan membuka tutupan rahasia daripadanya itu tidak diizinkan. Kada kawa dibuka itu rahasia. Kenapa? Maka Allah tuh mau menghendaki nang kada disukai. Kenapa rahasianya? Tuhan tuh mau menghendaki nang inya kada suka. Nah, membuka itu tidak diizinkan. Maka yang lebih utama adalah diam aja, dan beradab dengan adab syara. Beradab dengan adab syara. Adab syara apa? Cintai orang yang dicintai Allah, murkai yang dimurkai oleh Allah. Itu sudah aturan syara. Nabi SAW bersabda, al-qadaru sirrullah fala tubsuh. Artinya takdir adalah rahasia Allah, maka janganlah kamu menyebarkannya. Maksudnya menyebarkan kepada yang bukan ahlinya menerima itu. Dan yang demikian itu berhubungan dengan ilmu mukasyafah. Kalau sudah membuka takdir, itu sudah bagian ilmu mukasyafah. Sedangkan kita kata dituntut untuk mempelajari ilmu mukasyafah, kita dituntut mempelajari ilmu muamalah. Dan maksud kami sekarang menerangkan kemungkinan mengenai sesuatu yang mana makhluk mengerjakan ibadah dengannya. Mencintai orang yang dicintai Allah, ibadah. Memusuhi orang yang dimusuhi Allah, ibadah. Nah, ingat situ. Daripada mengumpulkan antara ridha dengan qada Allah Ta'ala dan sangat benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, serta bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat dari qada Allah Ta'ala, maka sungguh jelaslah tujuan tanpa memerlukan kepada membuka rahasia takdir padanya. Dan dengan ini diketahui pula bahwa doa, permohonan untuk meminta ampunan dan minta perlindungan dari perbuatan maksiat dan sebab-sebab yang lain yang bisa membantu kepada agama tidaklah berlawanan dengan
ridha pada qada Allah Ta'ala. Kita berdoa lawan Tuhan, minta supaya ya Allah, hamba ini dijauhkan daripada maksiat, hamba ini diberi kekuatan untuk melaksanakan